Halo semuanya, para pembelajar yang selalu fokus. Selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal jalan-jalan ngelihat sesuatu yang super dinamis. Kita nggak cuma sekedar ngebahas tren makroekonomi raksasa yang lagi mengguncang dunia finansial, tapi kita juga bakal bener-bener bongkar mesin teknis blockchain yang jalan di baliknya. Jadi siap-siap ya, karena kita akan ngebongkar rahasia di balik pergerakan uang bernilai triliunan dolar. Yuk, kita mulai. Oke, coba kita mulai dengan ngebayangin sebuah pencapaian gila di tahun 2025. Bayangin ini, total kapitalisasi pasar kripto secara global akhirnya nembus angka 4 triliun dolar Amerika untuk pertama kalinya dalam sejarah. Angka 4 triliun ini bukan cuma sekedar deretan nol di layar loh. Ini adalah bukti nyata dari pergeseran tektonik soal gimana dunia ngelihat dan nyimpan aset berharga. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Dan infrastruktur macam apa sih yang sanggup nopang beban seberat itu? Biar gampang, ini yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, kita bakal lihat ledakan kripto 4 triliun dolar. Terus, kita pelajari apa itu standar token, dilanjut dengan pertarungan antara BEP2 dan BP20. Setelah itu, kita bahas gimana Binance Launchpad mendorong pertumbuhan, dan terakhir, kita intip prospek pasar di tahun 2026. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, ledakan kripto 4 triliun dolar, adopsi institusional. Biar kita nggak cuma asal tebak, kita bakal pakai data langsung dari laporan riset Binance yang super komprehensif. Laporan ini benar-benar motret pencapaian luar biasa sepanjang tahun 2025. Sebuah tahun yang penuh kejutan volatilitas, tapi di saat yang sama menunjukin pertumbuhan struktural yang masif banget. Kalau kita bedah datanya, kelihatan banget nih kalau spekulasi dari investor retail udah mulai minggir. Sekarang, institusi raksasa yang pegang kendali kemudi. Buktinya, dominasi Bitcoin itu stabil banget di angka 58-60%. Ini semua gara-gara aliran dana masuk bersih ke ETF spot di Amerika yang tembus lebih dari 21 miliar dolar. Gila kan? Belum lagi, korporasi-korporasi besar sekarang nyimpan lebih dari 1,1 juta Bitcoin di brankas kas mereka. Kalau dihitung-hitung, sekitar 5,5% dari total pasokan Bitcoin di dunia udah dikuasai korporat. Ini literally konsentrasi modal terbesar yang pernah kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, standar token. Membuka kap mesin. Mengingat skala pasarnya udah raksasa banget kayak tadi, kita wajib tahu infrastruktur apa yang kerja di balik layar. Coba perhatiin kutipan krusial ini. Mengirim token ke jaringan yang salah bisa bikin token itu lenyap selamanya. Serem ya? Makanya, paham soal perbedaan jaringan blockchain itu bukan cuma buat teori-teorian akademis. Ini adalah kebutuhan mutlak buat ngelindungin aset digital kamu. Asal tahu aja, udah banyak banget orang yang kehilangan uang mereka cuma gara-gara kesalahan sepele kayak gini. Nah, biar kamu gak ngelakuin kesalahan fatal yang nguras kantong itu, kita harus ngerti dulu apa sih sebenarnya standar token itu. Sederhananya gini, standar token adalah seperangkat aturan dan panduan teknis di dalam sebuah blockchain. Aturan inilah yang nentuin secara presisi gimana token digital baru itu dicetak, diterbitin, disebarin, sampai akhirnya bisa ditransaksiin. Coba bayangin ini kayak sebuah bahasa universal yang mastiin semua aplikasi di dalam satu jaringan bisa saling ngobrol dan paham satu sama lain, tanpa miskomunikasi. Biar makin kebayang, anggap aja standar-standar ini kayak cetak biru sebuah bangunan. ERC-20 itu ibarat cetak biru originalnya Ethereum, yang ngebuka jalan buat apa yang kita sebut sebagai smart contract atau kontrak pintar. Di sisi lain, Binance bikin dua cetak biru yang beda. Mereka ngebangun BEP2 sebagai jalur tol bebas hambatan khusus buat perdagangan cepat. Terus, mereka juga ngerancang BEP20 sebagai mesin bertenaga super buat nanganin pemrograman yang rumit. Dua fungsi, dua desain yang disesuaikan sama kebutuhan. Yuk kita lanjut ke bagian ketiga. BEP2 versus BEP20. Pertarungan utama. Nah, yang bikin perbandingan ini benar-benar menarik adalah kontras filosofi di balik teknologinya. Di satu sisi, kita punya BEP2 yang jalan di Binance Chain orisinal. Kekuatan utamanya, perdagangan secepat kilat dan transfer nilai yang arsitekturnya simpel. Tapi, dia emang butuh sumber daya yang lumayan menguras tenaga. Nah, di sisi lain, ada BEP20 yang hidup di Binance Smart Chain. Yang ini beda lagi. Dia jauh lebih serbaguna, dukung kontrak pintar sepenuhnya, dan pakai sistem validasi berbasis Proof of Stake atau POSA yang pastinya jauh lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Dan ini ada trik paling gampang buat kamu. Buat ngebedain mereka berdua, kamu tinggal lihat aja awalan alamat dompetnya. Kalau alamatnya dimulai dengan huruf BNB,
Udah pasti itu BEP2. Ini tuh dioptimalin banget buat perdagangan bursa yang murah. Bahkan kamu bisa dapat diskon biaya trading sampai 25% loh di Binance. Tapi kalau alamatnya dimulai dengan 0x, nah itu BEP20. Alamat yang satu ini bakal ngebuka pintu kamu ke dunia DeFi atau keuangan terdesentralisasi, yield farming, dan pastinya kompatibel 100% sama ekosistem Ethereum. Sekarang kita melangkah ke bagian keempat, Binance Launchpad. Mendorong pertumbuhan. Terus, mungkin kamu mikir, buat apa sih semua kecepatan dan fleksibilitas dari standar token yang kita bahas barusan? Salah satu jawabannya ada di Binance Launchpad. Ini tuh platform crowdfunding perintis yang ngegunain standar token tadi buat ngehubungin jutaan investor sama startup-startup kripto yang inovatif dan udah diseleksi ketat. Proses ini biasa kita kenal dengan istilah Initial Exchange Offering atau IEO. Launchpad manfaatin infrastruktur ini buat bantu startup ngumpulin modal, sekaligus ngasih kesempatan emas buat pengguna kayak kita buat dapat akses lebih awal ke proyek-proyek menjanjikan. Mau tahu seberapa suksesnya model pendanaan ini? Angkanya yang bakal ngomong. Bayangin, Binance Launchpad udah berhasil ngumpulin lebih dari 107 juta dolar. Dana sebesar itu dipakai buat ngedanain 49 proyek inovatif yang beda-beda. Beberapa di antaranya bahkan jadi hits besar kayak Alpha Finance yang berhasil bawa layanan pertanian imbal hasil DeFi ke jutaan penggunanya. Jadi, infrastruktur ini beneran bukan cuma sekedar barisan kode. Ini adalah mesin pendanaan raksasa buat startup global. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, prospek pasar 2026, ribut resiko. Kalau kita zoom out lagi dan ngelihat daftar isi dari riset Binance, ada satu tema narasi makro yang kuat banget yang ngegabungin semua hal ini. Kita baru aja ngelewatin tahun 2025 yang sama para analis sering disebut sebagai fase kabut data. Sebuah tahun yang super kacau, penuh kejutan tarif, dan bikin pasar sering kebingungan. Tapi kalau kita lihat proyeksi ke tahun 2026, datanya nunjukin transisi yang sangat jelas menuju apa yang mereka sebut sebagai fase ribut risiko. Kepastian perlahan mulai nampakin wujudnya. Pendorong paling masif dari prospek optimis ini adalah meledaknya pasar stablecoin. Kapitalisasi pasar stablecoin meroket hampir 50% sampai nyentuh angka yang bikin melongo, yaitu 305 miliar dolar. Dan yang lebih gila lagi, rata-rata volume transaksi harian mereka itu tembus 3,54 triliun dolar. Jauh ngalahin raksasa tradisional kayak Visa. Ini jadi bukti nyata kalau di atas blockchain kayak BEP20, stablecoin udah bener-bener jadi solusi superior tanpa tanding buat urusan pembayaran lintas batas. Tapi, ekspansi gila-gilaan yang didorong sama likuiditas ini nggak terjadi di ruang hampa. Laporan tadi nge-highlight soal triumvirat kebijakan yang bakal mendominasi tahun 2026. 3 hal penting itu adalah pelonggaran moneter global yang terjadi secara sinkron, stimulus fiskal yang gede-gedean lewat pengembalian pajak atau uang tunai, dan gelombang deregulasi yang super luas. Ketiga pilar makro inilah yang menjanjikan pergeseran, ngegantiin spekulasi retail di masa lalu dengan arus modal institusional besar-besaran yang terus ngalir masuk. Dan semua pemaparan tadi ngebawa kita ke satu pemikiran akhir. Dengan arah angin ekonomi makro yang berhembus begitu kencang dan berubah haluan, ditambah fondasi teknis bernilai miliaran dolar yang udah dibangun super kokoh, pertanyaan yang tersisa sekarang cuma buat kamu. Di saat stablecoin dan kontrak pintar lagi sibuk ngerombak definisi uang itu sendiri, standar token mana sih yang bakal kamu jadiin andalan buat ngebangun masa depan finansial kamu? Apakah kemudahan dan kecepatan, atau justru kompleksitas yang nawarin inovasi tanpa batas? Makasih banyak ya udah nemenin di sesi bedah materi kali ini. Tetaplah haus akan pengetahuan, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa selanjutnya.